Halo semua, balik lagi sama gua Tamaki di video di slide. Dan di video kali ini gua akan membahas bagaimana cara menggunakan relic untuk Esper bertipe controller. Nah, di sini gua akan bahas untuk 4 set dan juga 2 set relicnya, beserta juga fokus atribut yang akan kalian gunakan. Dan yang paling terakhir, gue juga akan menjelaskan bagaimana dengan menggunakan relic ini bisa membuat Esper kalian yang bukan tipe controller menjadi Esper controller. Nah, jadi kalian harus simak video gua sampai akhir ya. Oke, di sini gue akan jelaskan terlebih dahulu. Untuk paling pertama adalah bagaimana cara menggunakan relic baik di 4 set dan juga di 2 set relic yang bertipe controller ya. Oke, jadi untuk yang pertama gue sangat sarankan kalian menggunakan 4 set relic dari pejalan angin. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menambahkan basic speed kalian ya, atau atribut speed kalian ditambah 25%, dan ini sangat penting banget. Jadi dengan adanya bonus speed 25% ini akan membuat Esper controller kalian mendapatkan giliran terlebih dahulu sebelum musuh mendapatkan giliran ya. Jadi otomatis Esper bertipe controller kalian bisa memberikan efek disable. Contohnya seperti freeze, sleep, ataupun juga stun. Otomatis musuh tidak mendapatkan giliran ketika terkena efek disable. Nah, jadi gue sangat sarankan banget untuk kalian menggunakan 4 set dari pejalan angin. Kemudian untuk 2 setnya kalian bisa gunakan dari busur Apollo. Fungsinya adalah untuk menambahkan akurasi sebanyak 25%. Nah, akurasi ini fungsinya adalah untuk membuat peluang kalian memberikan efek buruk seperti efek disable ya, freeze, sleep, dan juga stun, agar peluangnya itu semakin lebih tinggi lagi. Jadi kemungkinan musuh terkena efek buruk akan semakin lebih tinggi lagi. Dan ini sangat gue sarankan banget untuk kalian yang baru bermain game di slide ya. Jadi kalian bisa gunakan pejalan angin dan juga 2 set dari busur Apollo untuk semua Esper controller kalian, terutama Esper controller yang memiliki efek disable area ya. Contohnya seperti Longmian, kemudian juga ada Pritzker, kemudian juga ada Tie ataupun Selin dan juga Kaylee. Nah, itu adalah tips pertama dari gua bagaimana kalian menggunakan untuk 4 set relicnya dan juga 2 set relicnya. Oke, berikutnya gua akan lanjut lagi untuk ke tips yang berikutnya. Untuk tips yang berikutnya, kalian bisa menggunakan 4 set relic dari gelombang laut. Nah, untuk 4 set relic gelombang laut ini juga penting untuk kalian gunakan, terutama untuk Esper controller yang memiliki cooldown yang sangat tinggi, ataupun Esper controller yang belum kalian tingkatkan skillnya ya. Contohnya seperti ini, Tie kan putaran cukup tinggi ya untuk di skill ketiganya. Jadi kalau kalian menggunakan 4 set relic dari gelombang laut, ini ada peluang untuk memberikan cooldown reduction sebanyak 1 putaran ya dari setiap skillnya. Nah, ini juga sangat penting ya untuk kalian gunakan untuk tipe controller. Namun karena tidak ada tambahan bonus speed seperti dari relic pejalan angin, otomatis kalian membutuhkan untuk bantuan support yang bisa meningkatkan AP. Contohnya itu mungkin seperti Asenat, seperti ini, ataupun juga Dahlia ya, karena kalian tidak mendapatkan bonus speed dari 4 set relic pejalan angin. Jadi kalian bisa meningkatkan AP-nya menggunakan bantuan dari Esper bertipe support. Kalian juga wajib menggunakan 2 set dari relic untuk busur Apollo ya, karena akan menambahkan akurasi sebanyak 25% dan tentunya akan menambah peluang kalian untuk memberikan efek disable. Oke, setelah kalian mengetahui untuk bagaimana menggunakan ya, terutama untuk kalian yang sudah berhasil menyelesaikan diri mukjizat ritual Apep, kalian bisa menggunakan dari 4 set gelombang laut untuk mengurangi cooldown reduction dari skill yang kontrolernya itu putarannya cukup lumayan tinggi ya. Contohnya seperti mungkin Tie dan juga Sienna ya, karena Sienna juga setahu gua untuk dari skill 3 kontrolernya juga putarannya cukup lumayan tinggi. Oke, selanjutnya ini adalah tips terakhir. Mungkin banyak dari kalian yang belum punya Esper bertipe controller, gua akan memberikan tips bagaimana dengan relic kalian bisa merubah Esper apapun yang memiliki serangan area menjadi tipe controller. Ya, ini adalah tips terakhir untuk kalian yang bingung, yang tidak memiliki Esper bertipe controller ya. Tapi syaratnya kalian minimal harus sudah bisa mengalahkan Fafnir ya. Yaitu kalian menggunakan 4 set relic dari Tyranny Zeus. Nah, ini gunanya adalah untuk memberikan peluang 20% memberikan efek stun ketika menyerang target. Dan tentunya Esper-Esper yang memiliki serangan area dengan serangan beruntun ya, itu sangat bagus. Terutama contohnya yaitu adalah Mona ya. Karena Mona ini serangan dari skill ketiganya nih 4 kali, otomatis peluang memberikan efek stunnya ini akan semakin lebih tinggi. Dan mungkin banyak dari kalian yang juga belum tahu ya, untuk peluang dari Tyranny of Zeus atau efek dari relic ini, dia tidak dipengaruhi dengan akurasi. Jadi akurasi itu hanya mempengaruhi untuk dari efek skill saja, sedangkan dari efek relic ini adalah peluangnya sama 20%. Otomatis Mona ini sangat bagus banget untuk kalian gunakan. Jadi kalian juga tidak perlu menggunakan 2 set dari relic busur Apollo yang menambah akurasi 25%. Ini gue gabungkan dengan avatar pedang. Jadi
Jadi ketika musuh menyerang akan ada peluang 20% untuk memberikan efek stun. Tapi ini adalah alternatif terakhir ya, yang seperti gue bilang kalian tetap harus menggunakan Esper bertipe controller terlebih dahulu karena peluang memberikan efek stunnya itu lebih tinggi daripada kalian menggunakan dari 4 set relik Tyranny Zeus. Dan kedua juga untuk kalian yang baru bermain, kalian agak kesulitan juga ya untuk mencari Tyranny Zeus karena ini hanya bisa kalian dapatkan dari Fafnir. Dan sama seperti Esper yang menggunakan gelombang laut untuk 4 set reliknya, untuk Esper ini juga membutuhkan support yang bisa meningkatkan AP karena speednya tentunya akan jauh lebih kecil. Kalian bisa menggunakan Asenat ataupun kalian juga bisa menggunakan Dahlia. Oke, setelah kalian paham untuk 4 set dan juga 2 set reliknya, gua akan lanjut lagi untuk atribut yang kalian fokuskan untuk digunakan di tipe Esper controller. Oke, sekarang gua akan masuk pembahasan untuk atribut yang harus kalian fokuskan ketika kalian menggunakan relik untuk Esper bertipe controller ya. Nah, untuk bagian Una 2 dan juga Una 4 kalian fokuskan itu adalah HP ataupun defense persen. Kalian bisa cari untuk atribut tambahannya, kalian bisa cari speed ataupun juga akurasi ya. Jadi tidak mudah mati dan speednya juga tinggi. Otomatis dari Esper bertipe controller ini bisa mendapatkan giliran lebih sering daripada musuh. Dan yang paling penting juga kalian harus menggunakan dari atribut utama speed di MUI 2. Nah, ini penting banget ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk atribut yang wajib kalian gunakan. Jadi fokusnya itu adalah HP atau defense, dan untuk di MUI 2 itu wajib speed ya. Dan kalian dengan adanya 2 busur Apollo, jadi kalian sudah mendapatkan bonus akurasi sebanyak 25%. Dan kalian perlu mencari lagi bonus dari akurasi 25%, dan gue sangat sarankan minimal akurasi kalian itu 50%. 50%-nya udah cukup, yang penting sisanya kalian bisa tambahkan ke speed, HP ataupun juga defense agar dari Esper controller kalian tidak mudah untuk dibunuh. Nah, pengecualian untuk Esper yang paling terakhir yaitu adalah Esper yang memiliki serangan area seperti ini, contohnya seperti Mona gua. Kalian tidak perlu menggunakan akurasi ya, karena efek stun yang akan kalian berikan atau efek disable itu dari relik, dan peluang dari relik ini adalah sama 20%. Jadi tidak tergantung dari akurasi kalian. Oke, jadi kira-kira seperti itu bagaimana kalian cara menggunakan reliknya dari 4 set dan juga 2 setnya, lalu juga bagaimana kalian menentukan atribut yang akan kalian fokuskan untuk menggunakan Esper bertipe controller. Oke, terakhir mungkin gua akan berikan sedikit contoh ya bagaimana Mona ini juga sebagai fighter ternyata juga bisa sebagai tipe controller ya. Oke, gua akan berikan contohnya langsung di dalam gamenya. Oke, sekarang gua akan contohkan langsung ya di dalam gamenya bagaimana Mona ini menjadi tipe controller ya karena menggunakan Tyranny of Zeus. Di sini gua menggunakan Melanie sebagai captain skillnya untuk menambahkan speed. Lalu juga ada Asenat tentunya ya. Kalau kalian nggak punya Asenat, kalian bisa ganti dengan Dahlia, yaitu untuk meningkatkan AP ya. Kemudian juga ada Yusufwa, dan terakhir gua akan membawa Tangyun. Di sini gua akan bertarung di cerita di mode neraka untuk di stage 12.8 ya. Oke, kita akan masuk aja untuk ke pertandingannya. Dan ini peluangnya adalah 20% ya untuk hit dari Mona. Kita lihat apakah ada efek stun yang akan diberikan atau tidak. Oke, di sini gue sudah memberikan dari AP dari Asenat ya. Oke, dia sudah kena AP down, dan karena di sini speed Mona gue paling kecil, jadi dia jalannya paling belakangan ya. Tapi alangkah bagusnya kalau kalian bisa memiliki speednya cukup tinggi. Oke, kita akan lihat ya dari skill ketiga Mona ini apakah bisa memberikan efek kontrol atau tidak. Oke, gue akan serang aja. Luar biasa ya, langsung 4 monster terkena stun, cuman 1 monster nggak kena stun, dan ini sangat bagus banget ya. Nah, lagi-lagi gue bilang kenapa monster-monster yang memiliki serangan area dan memiliki serangan bluetooth sangat bagus kalian gunakan untuk kalian jadikan sebagai tipe controller juga ya. Salah satunya adalah Mona. Jadi Mona ini adalah monster yang serba bisa ya kalau gue bilang ya. Udah monster gratis, serangannya cukup besar. Kalau kalian nggak punya controller pun kalian juga bisa gunakan dari Tyranny of Zeus untuk membuat Mona ini menjadi tipe controller juga. Tapi yang perlu kalian ketahui, kalian membutuhkan Esper support peningkat AP seperti Asenat ini ya. Karena dengan tidak adanya 4 set pejalan angin, otomatis speed kalian akan lebih rendah. Dengan komposisi seperti ini, kalian bisa menambahkan lagi untuk 1 support dan juga 2 fighter. Karena Mona ini bisa kalian ganti fungsinya menjadi sebagai controller ya. Jadi dia tidak menggunakan attack, dia menggunakan HP dan juga menggunakan speed. Dan mungkin segitu dulu aja untuk video di slide gua kali ini. Semoga membantu kalian memberikan gambaran bagaimana cara menggunakan relik untuk di Esper controller. Sampai jumpa lagi untuk di video di slide berikutnya. Bye bye.